Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal sumatif tengah semester 1 atau penilaian tengah semester 1 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMP atau Madrasah Tsanawiyah, tentunya berdasarkan kurikulum terbaru, kurikulum Merdeka. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Paragraf deskripsi adalah A. Paragraf yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara samar. B. Paragraf yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. C. Paragraf yang menggambarkan mengenai suatu peristiwa aktual yang sedang terjadi. D. Paragraf yang bertujuan mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Ya, anak-anak semuanya, jawabannya adalah ya. Jadi paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 2. Kalimat berikut yang menggambarkan objek seolah-olah dapat didengar adalah A. Nirina menyukai parfum beraroma coklat itu. B. Sania memainkan seruling dengan begitu merdu. C. Tika begitu bersemangat ketika memakai baju berwarna merah. D. Kucingku memiliki bulu yang lembut. Ya, anak-anak semuanya, dari soal ini mari kita lihat hal yang menggambarkan objek seolah-olah dapat didengar. Nah, di sini anak-anak semuanya, yang merupakan objek yang seolah-olah dapat didengar adalah Sania memainkan seruling dengan begitu merdu. Berarti ini seolah-olah dapat kita dengar bahwa seruling yang dimainkan Sania itu begitu merdu. Berikutnya anak-anak semuanya, mari kita membaca teks deskripsi berikut untuk mengerjakan soal nomor 3 sampai 5. Kuda renggong merupakan seni pertunjukan tradisional yang sangat populer di Kabupaten Sumedang. Atraksi ini berupa pertunjukan seekor kuda yang sudah terlatih. Kuda itu dapat melakukan gerakan menari dan berjalan mengikuti hentakan musik tradisional Sunda, yaitu kendang pencak. Pertunjukan kuda renggong disebut juga dengan kuda pencak karena seekor kuda dilatih untuk melakukan gerakan seperti berkelahi melawan pelatihnya dengan gaya pencak silat. Pertunjukan kuda renggong dapat disaksikan pada acara hitanan. Biasanya sang anak akan diarak mengelilingi kota di atas punggung kuda renggong. Arak-arakan tersebut diikuti oleh anggota keluarga atau kerabat dekat yang ikut menari di depannya. Kemudian mereka akan berkeliling dari satu desa ke desa lainnya. Baik, berikutnya soal dari bacaan tersebut. Untuk soal nomor 3, objek yang dibahas dalam teks deskripsi tersebut adalah A. Upacara hitanan di Kabupaten Sumedang. B.
pertunjukan pencak silat pada acara hitanan. C. Pertunjukan tradisional kuda renggong. D. Arak-arak hitanan massal. Baik, anak-anak semuanya, jawabannya adalah pertunjukan tradisional kuda renggong. Jadi, sesuai bacaan yang telah kita baca tadi, di situ objek yang dibahas adalah pertunjukan tradisional kuda renggong. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 4. Informasi yang sesuai dengan isi teks deskripsi tersebut adalah: A. Pertunjukan kuda renggong menampilkan penari dengan gerakan pencak silat. B. Pertunjukan kuda renggong diiringi musik tradisional kendang pencak dari Sunda. C. Upacara hitanan diadakan dengan arak-arakan berkeliling dari satu desa ke desa lainnya. D. Anak yang akan dihitan menari di depan anggota keluarga atau kerabat dekat. Ya, anak-anak semuanya, dari bacaan tersebut, maka jawabannya adalah ya, B, bahwa menurut informasi yang sesuai dengan isi teks deskripsi tersebut adalah bahwa pertunjukan kuda renggong diiringi musik tradisional kendang pencak dari Sunda. Baik, berikutnya soal nomor 5. Konjungsi bermakna sebab akibat dalam teks deskripsi tersebut terdapat pada kalimat A. Pertunjukan kuda renggong disebut kuda pencak karena seekor kuda dilatih untuk melakukan gerakan seperti berkelahi melawan pelatihnya dengan gaya pencak silat. B. Kemudian mereka berkeliling dari satu desa ke desa lainnya. C. Kuda dapat melakukan gerakan menari dan berjalan mengikuti hentakan musik tradisional Sunda. D. Arak-arakan tersebut diikuti oleh anggota keluarga atau kerabat dekat yang ikut menari di depannya. Jawaban yang tepat adalah iya. Konjungsi bermakna sebab akibat dalam teks deskripsi tersebut terdapat pada kalimat A. Pertunjukan kuda renggong disebut kuda pencak karena, di sini ada karena seekor kuda dilatih untuk melakukan gerakan seperti berkelahi melawan pelatihnya dengan gaya pencak silat. Jadi di sini ada sebab akibat karena ini, sehingga jawabannya adalah A. Berikut soal nomor 6. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. 1. Bukit hijau menjadi latar pantai. 2. Deburan ombak pantai terdengar berirama. 3. Udara di pinggir pantai terasa segar. 4. Gelombang dengan buih-buih kecil. 5. Garis pantai yang panjang dengan pasir putih. Pertanyaannya, kalimat yang menggambarkan objek seolah-olah dapat didengar dan dirasakan berturut-turut ditunjukkan oleh nomor A1 dan 5, B2 dan 3, C3 dan 4, D2 dan 4. Jawaban yang benar adalah iya, 2 dan 3. Kita lihat di sini 2. Deburan ombak pantai terdengar berirama. Lah, ini seolah-olah terdengar. Kemudian yang nomor 3, udara di pinggir pantai terasa segar, seolah-olah ini dapat dirasakan. Jadi yang benar memang 2 dan 3, yaitu seolah-olah dapat didengar dan dirasakan. Baik, berikutnya soal nomor 7. Perhatikan paragraf deskripsi berikut. Setiap pengunjung akan berdecak kagum bila melihat keindahan Gunung Rinjani. Di sana Anda dapat melihat lembah dan ngarai yang berkelok-kelok bagaikan akar pohon beringin yang menancap erat di permukaan tanah. Dipayungi langit biru dan gumpalan-gumpalan awan.
gunung itu tampak kokoh menghijau dengan puncak yang berpasir. Begitulah Gunung Rinjani menyuguhkan pemandangan alam yang indah. Pertanyaannya, ide pokok paragraf deskripsi tersebut adalah A. Keindahan Gunung Rinjani, B. Lembah dan ngarai di sepanjang Gunung Rinjani, C. Langit biru dan gumpalan awan tampak kokoh, D. Pemandangan alam yang indah di Gunung Rinjani. Ya, jawabannya yang tepat adalah keindahan Gunung Rinjani. Jadi di sini tadi memang menceritakan untuk paragraf deskripsi tersebut adalah tentang keindahan Gunung Rinjani. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 8. Perhatikan paragraf deskripsi berikut. Gua peninggalan Jepang itu kini tidak terawat. Banyak coretan di dinding-dinding gua yang mengganggu pemandangan mata. Di pintu masuk gua ditumbuhi banyak rumput dan ilalang. Sampah-sampah berserakan di dasar gua. Rupanya pemerintah setempat kurang memedulikan objek wisata bersejarah tersebut. Paragraf deskripsi tersebut termasuk paragraf A. Deskripsi orang, B. Deskripsi waktu, C. Deskripsi tempat, dan D. Deskripsi objek. Anak-anak, adapun jawaban yang benar adalah deskripsi tempat, karena kita lihat di sini deskripsi tentang gua peninggalan Jepang, yang mana di situ tidak terawat, banyak coretan di dinding, dan di situ menceritakan tentang di pintu masuk gua itu ditumbuhi banyak rumput dan ilalang, sampah-sampah berserakan di dasar gua. Nah, ini merupakan deskripsi tempat, yang mana di situ tempatnya adalah gua peninggalan Jepang. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 9. Contoh judul paragraf deskripsi yang tepat adalah A. Tabalong, kota yang bersih, B. Membuat layang-layang, C. Kancil dan buaya, D. Banjir di Tabalong menelan 2 korban. Ya, anak-anak semuanya, jawaban yang tepat adalah Tabalong, kota yang bersih. Jadi di sini merupakan contoh paragraf deskripsi, karena nanti di sini Tabalong ini disampaikan bagaimana kebersihan dari kota Tabalong. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 10. Puisi rakyat disebut juga A. Puisi bebas, B. Puisi modern, C. Puisi lama, D. Puisi tidak terikat. Ya, anak-anak semuanya, puisi rakyat itu disebut juga dengan puisi lama. Ya, itu perlu kalian ingat-ingat ya. Kemudian soal nomor 11. Berikut ciri-ciri puisi lama, kecuali A. Memiliki kepaduan bunyi, B. Terikat pada aturan, C. Tidak terikat pada aturan, dan D. Menggunakan bahasa kiasan. Ya, anak-anak semuanya, yang bukan merupakan ciri-ciri puisi lama adalah C, yaitu tidak terikat pada aturan. Nah, ini merupakan yang bukan dari ciri-ciri puisi lama. Kemudian soal nomor 12. Perhatikan gurindam berikut untuk menjawab soal nomor 12. Marilah kita tekun menabung agar hidup kita tersambung. Pesan dalam gurindam tersebut adalah A. Jika uang tidak ditabung, pinjamkan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. B. Rajinlah menabung agar uang tidak terus-menerus digunakan berbelanja. C. Bila kita rajin menabung, uang tabungan tersebut dapat digunakan untuk membantu orang lain. D. Rajinlah menabung agar kebutuhan hidup di masa yang akan datang dapat terpenuhi.
anak-anak semuanya, pesan yang ada dalam gurindam tersebut adalah rajinlah menabung agar kebutuhan hidup di masa yang akan datang dapat terpenuhi. Jadi jawabannya adalah D, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya soal nomor 14. Berikut contoh-contoh puisi lama, kecuali A. Kurang pikir, kurang siasat, kelak hidupmu akan tersesat. B. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. C. Barang siapa berbuat jasa, mulia namanya sepanjang masa. D. Kota Jambi, kota beradat, tempat tinggal sanak saudara. Mari kita belajar giat, supaya kelak tidak sengsara. Ya, anak-anak semuanya, dari contoh-contoh puisi lama tersebut yang bukan adalah di situ. Di situ yang B adalah yang bukan contoh-contoh puisi lama, karena yang B itu merupakan contoh puisi baru. Baik, berikut anak-anak semuanya, soal nomor 15. Cermatilah puisi rakyat berikut. Pecah ombak di Tanjung Benoa, mengempas pecah di tepian. Biarlah makan dibagi dua, asal adik jangan ditinggalkan. Ditinjau dari segi bentuk, ciri puisi lama tersebut adalah A. Bersajak AB-AB, B. Bertema kepahlawanan, C. Berbentuk syair, D. Menggunakan kata-kata tidak baku. Ya, anak-anak semuanya, ditinjau dari segi bentuk, ciri puisi lama tersebut adalah bersajak AB-AB. Kita tahu di situ untuk di sini AN lah, ini menunjukkan bersajak AB-AB. Nah, berikut soal nomor 16. Perhatikan larik-larik pantun berikut. 1. Tadi malam hujannya deras. 2. Sampai banjir kemana-mana. 3. Belajar yang rajin kalau di kelas. Bagian sampiran pantun tersebut ditunjukkan oleh larik nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 4. Ya, anak-anak semuanya, di situ yang merupakan bagian sampiran yaitu 1 dan 2. Untuk 3 dan 4 itu merupakan bagian isi atau pesan dari pantun tersebut. Baik, berikutnya soal nomor 17. Perhatikan pantun berikut. Pohon jati, pohon bambu, tumbuh rimbun menjadi pagar. Menangis adik di depan titik-titik, melihat ibu pergi ke pasar. Kata yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah A. Pintu, B. Rumah, C. Taman, D. Pagar. Ya, anak-anak semuanya, jawaban dari soal nomor 17 adalah pintu. Anak-anak, kita tahu sajaknya untuk pantun ini adalah AB-AB. Berarti di sini U, R, berarti di sini harusnya yang berakhiran U, kemudian R lah. Oleh karena itu kita pilih yang berakhiran U, sehingga jawabannya adalah pintu, yaitu pilihan untuk abjad A. Baik, berikutnya soal nomor 18. Struktur teks cerita fantasi terdiri dari A. Orientasi, identifikasi, deskripsi, resolusi, B. Pembukaan, isi, penutup, C. Komplikasi, klimaks, resolusi, D. Orientasi, komplikasi, dan resolusi, reorientasi. Jawaban yang tepat untuk struktur teks cerita fantasi yaitu terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi,
dan reorientasi. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 19. Puisi rakyat disebut juga A. Puisi bebas, B. Puisi modern, C. Puisi lama, D. Puisi tidak terikat. Ya, anak-anak semuanya, puisi rakyat itu disebut juga dengan puisi lama, sehingga jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya soal yang nomor 20. Tempat dan waktu dalam suatu cerita merupakan titik-titik cerita. A. Alur, B. Latar, C. Penokohan, D. Amanat. Ya, anak-anak semuanya, tempat dan waktu dalam suatu cerita itu merupakan latar, anak-anak. Latar tempat maupun latar waktu. Sehingga jawabannya adalah B, anak-anak. Baik, anak-anak, demikian latihan soal untuk sumatif tengah semester 1 atau penilaian tengah semester 1 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Sanawiyah. Beserta kunci jawabannya, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa dibagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.